Halo sahabat gendon dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Masih minum kopi panas sambil ditiup? Lemah, kembali lagi dengan saya Gen Her nonton film, pastinya dengan film-film seru untuk kamu tonton. Kali ini saya akan merangkum film Autumn Blood tahun 2013. Seperti apa ceritanya? Tak usah berlama-lama lagi, ambil bantal gulingmu, siapkan chargermu, dan selamat menonton. Terlihat di atas pegunungan ada sebuah keluarga yang hidup dengan sederhana. Mereka adalah sepasang suami istri yang bernama Michael dan Elena, serta dua anaknya yang bernama Sophie. Pastinya bukan Sophie Oren dan Boy yang juga seorang YouTuber vlogger. Suatu hari, Michael melihat istrinya dan Elena sedang berbicara dengan seorang pria yang merupakan kepala desa dengan brewok ala-ala Wak Doyo. Kepala desa itu datang ke tempat itu untuk memberikan kado kepada Sophie. Namun, terlihat Elena menghalanginya dan tidak mengizinkannya untuk memberikan kado tersebut. Michael yang mengetahui hal itu kemudian mengambil senjata dan menghampiri mereka. Melihat Michael datang membawa senjata, kepala desa ini pun memilih pergi dari tempat itu. Karena merasa dianggap mengganggu, Michael kemudian mengejar dan berusaha memberi pelajaran kepada kepala desa. Hingga akhirnya kepala desa itu lebih dulu menembak Michael hingga tewas. Sekian tahun berlalu, kini Sophie dan Boy bertumbuh besar tanpa sang ayah. Mereka bertahan hidup dengan mengandalkan uang jaminan keluarga. Sophie dan Boy juga ikut membantu ibunya yang sering sakit-sakitan untuk bekerja lebih giat demi mengurangi pekerjaan ibunya. Meski begitu, Sophie dan Boy tetap bahagia bersama meskipun tempat tinggal Sophie sangat jauh dari pusat keramaian di pegunungan. Sementara itu, di kaki gunung tempat di mana kepala desa tinggal, dia dan anaknya yang bernama Thomas terlihat sedang melangsungkan ibadah dengan para warga desa lainnya. Di sisi lain, terlihat ibu Sophie sedang menulis surat kuasa untuk mengambil uang jaminan di koperasi yang berada di kaki gunung. Ibunya meminta Sophie untuk mengambil uang itu untuk kebutuhan sehari-hari. Sophie pun menuju koperasi dengan mengajak Boy yang ikut bersamanya. Di tengah perjalanan, Sophie dan Boy bertemu dengan Thomas, orang pengangguran karena tidak ada orang dalam. Tampak memperhatikan Sophie. Namun, karena Sophie yang sudah feeling bahwa Thomas yang tidak punya masa depan yang jelas, ia pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju kaki gunung yang jaraknya cukup jauh karena tidak ada ojek yang mangkal di sekitar tempat itu. Singkat waktu, hari pun berganti. Sophie melihat sebuah kado berada di depan rumahnya. Sophie lalu membuka kado itu. Ternyata isinya adalah sebuah gaun yang sangat bagus dan terlihat Sophie sangat menyukainya. Tapi anehnya, ketika ibunya melihat itu, ibu Sophie dengan segera mengambil dan membakar gaun itu tanpa sebab yang jelas. Keesokan harinya, Sophie pergi menuju ke air terjun untuk mandi sembari menenangkan pikiran. Sementara, Boy yang berada di rumah menemukan ibunya sudah tidak bernyawa. Hal itu membuat Boy sama sekali tidak menyangka bahwa semalam adalah hari terakhirnya tidur di pelukan sang ibu. Di sisi lain, Sophie yang tampak berjemur tanpa menggunakan apapun dihampiri oleh Thomas yang sedang berburu di dekat tempat Sophie berada. Thomas yang melihat Sophie seperti ayam potong tidak berbulu, kemudian langsung membuka segel berair milik Sophie dan kemudian melakukan penyingkiran. Di sana, Sophie tidak dapat berbuat banyak mengingat lokasi mereka yang sangat jauh dari keramaian. Setelah Thomas melepaskan rasa saknenya, ia pun langsung pergi begitu saja. Thomas kemudian bertemu dengan temannya yaitu John dan Donnie. Ia pun menceritakan tentang apa yang ia lakukan tadi. Sedangkan Sophie pulang ke rumah dengan keadaan lemas tak berdaya akibat ulah si sakni Thomas. Sesampainya di rumah, cobaan dan kesedihan Sophie pun bertambah ketika ia mengetahui ibunya telah meninggal. Karena hal ini, Sophie tidak lagi memiliki siapapun selain Boy, adiknya. Karena hal ini, Sophie yang tidak ingin berpisah dengan adiknya, kemudian merahasiakan kematian sang ibu dan memilih mengurus pemakaman ibunya sendiri. Karena jika hal ini diketahui, kemungkinan besar mereka akan dikirim ke panti asuhan yang membuat mereka akan berpisah. Setelah kejadian itu, terlihat Sophie dan Boy tetap melanjutkan hidupnya walau kesedihan masih menyelimuti. Suatu hari, karena Sophie membutuhkan uang, Sophie kemudian mengurus surat kuasa yang biasa ditulis oleh ibunya. Namun, petugas koperasi ini melihat Sophie. Ia merasa ada hal yang aneh terjadi kepada Sophie. Karena hal itu, dia mencoba menelepon dinas sosial setelah Sophie pergi. Sementara itu, sebelum ia pulang ke rumahnya, Sophie kemudian menyempatkan dirinya untuk singgah ke sebuah gereja. Tak berapa lama, muncul kepala desa yang juga ada di tempat itu. Sophie yang menyadari hal itu kemudian berjalan menuju keluar. Ketika saat akan menuju ke rumahnya, Sophie dihadang oleh John dan Donnie yang sama hausnya seperti Thomas. Nampaknya John sangat ingin sekali merasakan mulusnya kulit ayam potong pegunungan karena sebelumnya Thomas telah menceritakan kriuk dan crispy-nya tubuh Sophie. Emang anak ngen si Thomas ini. Sophie pun kemudian segera pulang dan mengajak Boy yang ada di luar untuk masuk ke dalam rumah. Saat di dalam rumah, Sophie lalu mengambil senjata
gua karena takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Malam harinya, terlihat Sophie yang terjaga merasa khawatir jika tiba-tiba John dan Donnie datang ke rumahnya. Benar saja, tak lama Sophie seperti mendengar suara pintu rumahnya yang telah dibuka. Sophie pun lalu memeriksa suara pintu itu dengan hati-hati. Karena selain takut akan Thomas dan temannya, kemungkinan Sophie juga takut abang-abang pakai Supra E koperasi pinjaman online. Namun, setelah memeriksanya, Sophie tidak menemukan siapapun selain pintu yang terbuka. Sesaat akan kembali masuk ke dalam rumah, Sophie dibuat terkejut. Ternyata Boy telah disekap oleh John, disusul dengan datangnya Donnie dan juga Thomas si anak kon. Karena John yang mengancam akan melukai Boy, membuat Sophie tidak punya pilihan selain menyerahkan senjatanya. Yang pada akhirnya malam itu John yang bukan admin channel sebelah merasakan putihnya kulit ayam potong yang berair. Sementara itu, nampaknya Thomas merasa kasihan kepada Sophie. Namun apa daya, ternyata Thomas yang merupakan bocah kon takut kepada John. Keesokan harinya, petugas dinas sosial bernama Rebecca yang bukan janda pirang dan janda tato kupu-kupu datang menanggapi laporan petugas koperasi, di mana ia menjelaskan kepada Rebecca terakhir kali Sophie mengambil uang jaminan terlihat ada sesuatu yang terjadi padanya. Lalu tanpa disadari di tengah percakapan muncul kepala desa yang berewak karena menggunakan wak doyok premium seakan mengintimidasi petugas koperasi yang membuat ia seketika terdiam. Sementara itu Boy terlihat sedang merawat Sophie yang berada di tempat tidur. Sesaat setelah itu Boy yang mendengar suara mobil pergi keluar untuk memeriksanya dan kemudian segera masuk ke dalam rumah untuk memberitahukan kepada Sophie. Mengetahui kedatangan Rebecca, Sophie yang berada di dalam rumah itu kemudian bersembunyi. Rebecca yang ada di tempat itu kemudian menyusuri setiap ruangan yang ada di dalam rumah itu. Namun sayang Rebecca tidak menemukan siapapun selain teh sari wangi yang masih hangat. Karena hal itu membuat Rebecca yakin kalau mereka masih tinggal di rumah itu. Di tempat lain, kepala desa nampak sedang mengunjungi makam Michael, ayah Sophie, dan mengetahui kalau Elena, ibu dari Sophie, juga telah meninggal. Keesokan harinya, kepala desa itu kemudian menemui Thomas yang sedang berkumpul dengan John dan Donnie dan memberitahu kalau petugas dinas sosial mengetahui telah terjadi sesuatu kepada Sophie. Namun Thomas mengaku kepada ayahnya bahwa dirinya tidak mengetahui apapun tentang masalah itu. Thomas yang merasa ketakutan kalau perbuatannya akan diketahui oleh ayahnya, akhirnya mengajak John dan Donnie untuk mendapatkan Sophie. Beruntung kedatangan mereka diketahui oleh Sophie dan adiknya Boy yang berusaha kabur melalui pintu belakang. Sementara Donnie yang tidak lulus ujian nasional waktu SMA mengetahui kalau Sophie dan Boy kabur. Karena pengalamannya bermain PUBG dengan wifi tetangga, Donnie berusaha mencoba untuk menembak Sophie. Namun Donnie yang merasa tidak tega memilih membiarkan mereka pergi. Hal itu pun membuat John yang merupakan anak hasil download merasa marah kepada Donnie dan kemudian berusaha mengejar Sophie dan adiknya Boy. Setelah cukup jauh berlari, Sophie dan Boy sampai di pinggir sungai. Sophie memberitahu kepada Boy agar mereka berpencar dan kembali bertemu di satu lokasi agar lolos dari kejaran Thomas dan temannya. Di sisi lain, terlihat Thomas menemukan jejak langkah Sophie dan memutuskan untuk berpencar agar lebih cepat menangkap Sophie. Saat akan berhasil menangkap Sophie, terlihat John berusaha menembaknya dari kejauhan. Karena sedikit gangguan dari Thomas, tembakan itu pun meleset dan akhirnya mengenai Donnie yang ada di bawahnya. Kesempatan ini pun tidak disia-siakan oleh Sophie untuk kabur, sehingga John dan Thomas kehilangan jejaknya. Sementara itu, Boy yang telah sampai di titik pertemuan tanpa sengaja bertemu dengan John yang telah disetting sutradara dalam film ini. Tak lama, Sophie kemudian melihat Boy sedang bersama John dan Thomas. Sophie lalu memberikan kode siulan sebagai tanda kepada Boy. Namun, sayang kode Sophie itu diketahui oleh John dan Thomas. Seketika, Thomas berusaha kembali untuk menangkap Sophie. Saat John berjalan bersama Boy, tiba-tiba John ditembak oleh Thomas yang mungkin geram terhadap John karena membuat masalah ini menjadi semakin rumit. Kesempatan ini lagi-lagi digunakan Sophie untuk kabur. Namun malangnya saat dikejar oleh Thomas, kali ini tembakan Thomas berhasil mengenai kaki Sophie. Menyadari hal itu, dengan sisa tenaga, Sophie berusaha menjauh dari kejaran Thomas. Merasa telah jauh dari kejaran Thomas, kemudian Sophie bersembunyi dengan masuk ke dalam gua. Sophie pun tidur di dalam gua dengan tidak menggunakan pakaian, yang beruntungnya tidak membuat Sophie masuk angin. Sementara Boy yang juga kabur ternyata berhasil kembali ke rumahnya. Pagi harinya, saat Boy terbangun, sudah ada Rebecca yang berada di tempat itu. Sedangkan Sophie yang terbangun perlahan memeriksa situasi di luar gua. Sophie pun pergi menuju rumahnya tanpa pakaian. Singkat waktu, saat Sophie yang akan menuju rumahnya,
terlihat sudah ada Thomas yang menunggunya. Yang tak lama datang Rebecca dan Boy membawa pakaian untuk Sophie. Saat Thomas akan menembak Sophie, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari kejauhan. Ternyata itu adalah kepala desa yang menembak ke arah Thomas dan membuatnya tewas di tempat itu. Mamam tuh. Setelah menembak Thomas, kepala desa itu menghampiri Sophie dan memberikan senjatanya, di mana kepala desa itu ingin Sophie untuk membunuhnya. Namun Sophie tidak sampai hati melakukan hal itu dan memilih pergi meninggalkannya untuk ikut dengan Rebecca. Ketika akan pergi, Sophie melewati mobil kepala desa dan melihat kado dengan bungkus yang mirip dengan kado yang ditemukannya di depan rumah, yang ternyata Sophie merupakan hasil hubungan terlarang antara kepala desa dengan Helena, ibu dari Sophie. Maka dari itu tidak heran kalau kepala desa itu begitu perhatian dan peduli kepada Sophie. Seperti biasa, pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah tidak memakai baju. Jangan pernah memaksa orang untuk melakukan hal yang negatif tanpa dilandasi ikatan pernikahan secara sah di mata hukum. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman saat memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, tercantum pada pasal 285 KUHP.